Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Windiani, NPM 240200827, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan memaparkan 4 materi, yaitu yang pertama ada pengertian motivasi, yang kedua ada fungsi motivasi, yang ketiga cara menumbuhkan motivasi, dan yang terakhir ada tujuan motivasi. Oke, yang pertama ada pengertian motivasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar atau tidak sadar. Menurut Rafika Widyanugrahaini, motivasi artinya dorongan yang dapat merangsang untuk dapat melakukan sesuatu atau tindakan-tindakan yang menjadi dasar individu untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Dalam hal ini, motivasi menjadi serangkaian sikap serta nilai-nilai yang bisa memberikan pengaruh terhadap setiap individu atau kelompok. Moral dan nilai dalam motivasi merupakan sesuatu tidak terlihat yang memberikan dorongan seseorang untuk bertingkah laku. Dorongan dari motivasi terdiri dari 2 komponen, yakni arah perilaku atau kerja untuk mencapai tujuan, dan kekuatan perilaku atau seberapa kuat usaha seseorang dalam bekerja. Jadi intinya, maksud dari motivasi merupakan gerak jiwa dan perilaku manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri siswa maupun dari luar siswa, sehingga menimbulkan hasrat, keinginan, semangat, dan kegairahan dalam kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar merupakan sebuah dorongan yang muncul secara sadar maupun tidak sadar dalam diri siswa pada saat kegiatan belajar secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Fungsi motivasi. Secara umum, fungsi motivasi adalah memberikan semangat atau gebrakan kepada individu agar lebih percaya diri, optimis, dan lebih baik. Fungsi motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu motivasi untuk mendukung manusia dalam berbuat dan bertindak, yaitu motivasi berfungsi sebagai penggerak yang memberikan energi atau kekuatan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi dapat menentukan perbuatan ke arah perwujudan suatu tujuan atau cita-cita. Artinya, motivasi berfungsi mencegah penyelewengan dari jalan yang lurus untuk mencapai tujuan. Kemudian, motivasi menyeleksi perbuatan, yaitu motivasi berfungsi menentukan perbuatan-perbuatan mana yang harus dilakukan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan mengesampingkan perbuatan yang tidak atau kurang bermanfaat bagi tujuan semula. Yang keempat, motivasi timbulnya kelakuan atau suatu tindakan seperti timbul dorongan untuk belajar. Yang kelima, motivasi sebagai penggerak. Besar kecilnya motivasi dapat menentukan cepat atau lambatnya suatu perbuatan. Menurut UNO 2011, fungsi motivasi belajar adalah yang pertama menentukan penguatan belajar. Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang sedang belajar diharapkan pada suatu masalah yang menentukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilalui.
Yang kedua, memperjelas tujuan belajar. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya oleh anak. Yang ketiga, yaitu ketekunan belajar. Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu berusaha mempelajari dengan baik dan tekun dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu cara menumbuhkan motivasi. Yang pertama yaitu merencanakan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua fokus pada proses bukan hasil. Yang ketiga menemukan alasan sebelum melakukan sesuatu. Yang keempat selalu berpikir positif. Yang kelima tidak menunda pekerjaan meskipun sedang bad mood. Yang keenam mulai peduli terhadap kesehatan fisik dan mental. Yang ketujuh menyiapkan self reward. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan kemajuan secara konsisten. Dan yang materi yang terakhir yaitu tujuan motivasi. Yang pertama yaitu memberi semangat atau gebrakan. Yang kedua menggerakkan kekuatan dalam diri. Yang ketiga membantu memenuhi kebutuhan. Yang keempat mendorong timbulnya suatu perbuatan. Yang kelima menentukan jalan perbuatan ke arah mewujudkan sesuatu tujuan atau cita-cita. Dan yang terakhir yaitu menentukan cepat atau lambatnya suatu perbuatan.